Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang budiman, setelah sekian lama ya, alhamdulillah ada undangan bukber yang masuk ke saya. Undangan buka puasa bersama dari Barikade 98. Ya, dress code-nya hitam-hitam ya, diskusi sih, cuma nggak tahu saya pakai baju hitam apa nggak. Ada saya baju hitam, cuman kayaknya saya lebih nyaman pakai kayak baju putih aja deh, insya Allah ya, soalnya kalau baju hitam panas gitu. Teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang buka puasa bersama ya, sebenarnya buka puasa bersama ini bukan sebuah kegiatan yang haram gitu, dan bukan juga sebuah kegiatan yang bisa kita kategorikan sebagai kegiatan yang makruh. Enggak, teman-teman. Tapi buka puasa bersama bisa menjadi makruh kalau digunakan untuk hal yang sia-sia. Contoh, pada momentum buka puasa bersama kita saling mengumbar aib orang. Nah, itu makruh. Itu nggak boleh. Satu. Yang kedua, buka puasa bersama bisa menjadi makruh kalau kita gunakan ajang bukber itu untuk pamer hedon. Itu sia-sia. 3. Buka puasa bersama bisa jadi makruh kalau kita menggunakan ajang buka puasa bersama itu sebagai ajang untuk namimah atau mengadu domba. Ya. 4. Buka puasa bersama bisa jadi makruh kalau kita hanya istilahnya menunjukkan hasad, iri dengki kita kepada orang. Ya, ini nggak boleh, teman-teman. Ya, nggak boleh sama sekali. Makanya, kalau buka puasa bersama itu ditujukannya untuk tujuan yang baik, maka buka puasa bersama itu adalah hal yang tidak terlarang. Contoh, buka puasa bersama untuk merekatkan silaturahim, ya, untuk menyambung tali silaturahim atau tali silaturahmi, ketaruhlah begitu, ya, itu nggak apa-apa, itu malah bagus, malah dianjurkan, malah hukumnya jadi muakkadah, dianjurkan. Buka puasa bersama muakkadah atau dianjurkan kalau menyambung tali silaturahim. Kalau digunakan untuk merekatkan kembali tali silaturahim yang terputus karena sesuatu hal, nah, itu boleh, itu malah dianjurin. Ya, buka puasa bersama dimuakkadkan, dimuakkadahkan kalau tujuannya untuk hal-hal yang baik. Contoh seperti untuk santunan, untuk amal, untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat untuk semua gitu. Itu malah dianjurkan, dimuakkadkan buka puasa bersama itu. Jadi semua itu tergantung tujuannya. Kalau buka puasa bersama tujuannya untuk hal yang tidak baik, ya tidak dianjurkan, malah jadinya makruh. Ya, malah jadinya makruh, sia-sia gitu ya.
malah jadi sia-sia. Kalau buka puasa bersama itu adalah untuk hal yang baik, itu dianjurkan, dimuakkadahkan itu ya. Dalilnya iza wujida maslahah fasamma syara' Allah. Kalau bilang kapai lagi, iza wujida nas fasamma maslahah, summa iza wujida maslahah fasamma syara' Allah. Ketika datang satu nas naqlus sahih, teks yang sahih, maka datang satu kebaikan. Tapi kalau datang satu kebaikan, maka ia akan langsung disyarakkan oleh Allah. Simple, nggak perlu ribet-ribet. Tapi jangan disalahgunakan juga, ya, jangan disalahgunakan. Karena kita harus tetap berpegang pada koridor-koridor yang hukum syariah yang berlaku, ya. Jadi teman-teman semuanya yang saya hormati, ya, buat saya pribadi, ya, buka puasa bersama itu adalah sebuah kegiatan yang dianjurkan, muakkadah, ya. Karena di samping buka puasa bersama juga untuk menyambung tali silaturahim, buka puasa bersama itu juga bisa kita gunakan sebagai platform untuk syiar Islam, syiar ilmu pengetahuan, syiar tentang beberapa awareness atau kesadaran tertentu. Sebagai contoh, ini kan Jakarta lagi hujan-hujannya nih, ya. Bisa kita gunakan ajang buka puasa bersama ini untuk membagikan kesadaran untuk bagaimana untuk tidak buang sampah ke sungai, bagaimana untuk tidak membangun bangunan di lahan resapan air, bagaimana untuk tidak ketika mendirikan satu bangunan itu tidak menyalahi AMDAL misalkan. Itu teman-teman, ini bisa kita gunakan untuk hal-hal yang baik sebenarnya, karena bisa kita gunakan juga untuk mendatangkan ilmu pengetahuan juga buat kita semua. Itu mendatangkan ilmu pengetahuan buat kita semua. Jadi tidak ada salahnya kalau buka puasa bersama itu dimuakkadkan, dianjurkan gitu. Tapi di dalamnya jangan disusupi hal-hal yang dapat membatalkan dari pahala buka puasa bersama itu sendiri. Sebagai contoh, buka puasa bersama dijadikan ajang untuk namimah, buka puasa bersama dijadikan ajang untuk hasad, ajang buka puasa bersama dijadikan untuk riba. Nah, itu nggak boleh. Kalau sudah riba, sudah namimah, sudah hasad, nggak boleh itu. Bisa merusak pahala dari buka puasa bersama itu sendiri. Itu gaji nggak boleh teman-teman, ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat dan padat ini ada manfaatnya, dan mari kita jaga puasa Ramadan kita agar puasa Ramadan kita tetap berpahala. Jaga puasa Ramadan kita agar tetap istiqomah, ya. Istiqomah dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal berbuat kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam hal keburukan, ya. Makanya jadi buka puasa bersama itu adalah sebuah hal yang sangat dianjurkan. Tapi jangan disalahgunakan untuk hal-hal yang hedonistik, untuk hal-hal yang dapat merusak dari pahala buka puasa bersama itu sendiri. Saya tadinya mau ke kebun kopi, mau syiar gitu. Tapi saya pikir nanti aja dah habis lebaran. Sementara di sini dulu. Di sini dulu aja, ya. Jadi itu ya teman-teman, ya. Nah, akhirul kalam, ya, saya cuma mengajak sekali lagi, ya, di bulan Ramadan ini nggak apa-apa undangan buka puasa bersama banyak-banyak, nggak apa-apa.
Kalau bisa didatangi, datangi. Ya. Kalau bisa datang, datang. Lebih baik itu. Pak, sering, Pak, undangannya lebih dari satu, Pak. Ya enggak apa-apa. Ya, kalau kita mampu mendatanginya enggak apa-apa. Gitu, ya. Contoh, dalam seminggu ada 2 undangan bukber. Kalau bisa datang dua-duanya bagus. Dalam seminggu ada 5 undangan bukber, dari Senin sampai Jumat ada undangan bukbernya. Mantap kali, bah. Kalau bisa ini datangin. Ya, kalau 2 kali biasa Sabtu sama Minggu tuh. Kalau bisa datang dua-duanya nggak apa-apa. Itu bagus. Malah dianjurin. Tapi kalau nggak mampu, datang salah satunya tidak apa-apa. Itu selama kita mampu kan, walaupun dianjurkan, tapi kalau kitanya belum mampu untuk menghadiri keduanya, nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah, ya, tidak menjadi masalah. Itu, oke. Contoh, ya, misal nih, dalam seminggu, Sabtu Minggu ada undangan bukber. Hari Sabtu bukber bukber alumni SMA misalkan. Ahadnya atau minggunya bukber alumni jurusan fakultas universitas apa gitu misalkan. Kalau bisa datang dua-duanya nggak apa-apa, bagus itu. Nggak perlu minder, nggak perlu, ya. Dalam seminggu ada 3 kali. Ada 3 kali undangan bukber, atau 5 kali. Hari Senin bukber di kantor, Selasa bukber apa, sampai Jumat agenda bukber apa. Bahkan seminggu full bukber. Itu kalau bisa datang semua lebih bagus. Kalau mampu, kalau enggak ya nggak usah dipaksain, gitu. Jadi teman-teman semua, dalam bukber juga harus tahu kemampuan. Kalau kita nggak terlalu mampu, baik itu secara fisik, secara kesehatan, secara keuangan, finansial, kalau kita nggak mampu datang ke bukber, nggak apa-apa. Walaupun dianjurin sebenarnya untuk merekat tali silaturahim. Tapi kalau ternyata di dalam agenda bukber itu ada hal-hal yang berpotensi merosakkan ibadah puasa Ramadan kita, sebaiknya tidak usah datang. Itu lebih baik. Ya, kita dalam hal bukber juga kita harus memperhatikan kemaslahatan Ramadan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza min fadli Rabbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah nonton.